Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Firzi. Ya, Kalau kita bicara soal profil dan background ya, dari Jordi Cruyff, kalau kita lihat kan dia Direktur Olahraga Barca, ya, kemudian penasehat strategis klub Barca 2021-2022, dan ya. kemudian salah satu pertimbangan memilih Jordi itu adalah karena pengalaman di Barcelona, salah satu klub dengan filosofi Ya. bermain yang paling konsisten. Ini yang digarisbawahi oleh Erick Thohir kemarin. Seberapa optimis Anda bahwa kemudian kekonsistenan itu bisa ditularkan kepada Iya, timnas? iya memang challenges-nya ya di sini berat bagi Jordi ya. Kita harus jujur aja karena kita tahu kalau di Barcelona kan ekosistem itu udah terbentuk oleh nama besar Cruyff ya, Ya, Johan. Bagaimana cara bermain Barcelona dari tahun ke tahun sudah ada, sudah terbentuk di La Masia, sudah terbentuk. Sementara di kita banyak hal yang harus kita seragamkan gitu, nggak mhm, semua klub punya filosofi bermain yang sama. Bahkan ya Villanesia ketika itu bagus, tapi sesuai perkembangan zaman kan banyak yang harus di-upgrade juga. Nah, disinilah kita perlu suatu hal yang Jordi gambarkan ya, ketika dia menangani Barcelona, ketika itu imajinasi dan memanfaatkan peluang. Karena ketika itu di Barcelona tadi kita udah jelaskan situasi sulit dia saat datang ke Barcelona. Bukan Barcelona Dikdaya yang ketika bapaknya masih ada di sana ya, tapi Barcelona yang lagi kesulitan finansial, baru melepas salah satu pemain terbaik di muka dunia ini, mereka pandemi, mereka kesulitan uang, sehingga dia harus melakukan hal-hal dengan penuh imajinasi dan sehingga dia harus mengambil peluang-peluang yang mungkin out of the box gitu. Nah, ini yang mungkin kita harapkan dia bisa melakukan hal yang sama dan kita akan melihat ya dia bagian dari tim Man United ini, tapi ketika dia bagian dari tim Man United ini dia banyak cederanya ya. Saya iya. ingat banget waktu itu menit bermainnya nggak banyak karena dia datang setelah Euro 96 dan banyak hal bagus dari dia yang banyak digadang-gadang lah. Ketika itu dia juga datang memakai baju nomor 14. Cruyff dengan nomor 14 adalah legenda tulen gitu di sepak bola dunia. Iya. Tapi ya kita lihat bahwa memang secara pelatih dia struggling, tapi dia bisa rebuild karirnya dengan bagus sebagai direktur teknik, sebagai pelatih. Pengalamannya mumpuni juga, dia udah melatih beberapa klub yang dia juga pernah ke China, dia juga pernah menangani klub-klub lain, dan sehingga ini yang diharapkan bisa langsung membuat dia tune in dengan sepak bola Indonesia, karena kita nggak tahu seberapa dalam dia tahu sepak bola Indonesia, karena ketika Coach Patrick pertama datang pun, ketika dia mengadakan tur kemarin ke 4 pertandingan Liga 1 juga, dia terlihat kok emang masih beradaptasi dengan atmosfer Liga 1 dengan culture dari sepak bola Indonesia dan lain-lain. Tapi it's okay, it's part of the process bagi dia untuk memulai pekerjaan baru ini, sehingga apa yang terjadi sekarang ini emang kehadiran sporting director itu bukan suatu hal yang jangka pendek. Iya. Sporting director itu Itu seorang mungkin yang yang untuk harus long term, digarisbawahi ya Mas betul. Firzi, bukan jangka pendek Iya, hasilnya betul, ya. betul. Itu Oke. suatu hal yang long term dan itu suatu hal yang udah sah dilakukan di mana-mana gitu, kehadiran seorang sporting director nanti mungkin untuk menemani Jordi, atau apakah Jordi nanti akan jadi asistennya atau bagaimana, itu untuk membangun sepak bola Indonesia dalam jangka panjang juga. Jangan kita harapkan efeknya akan langsung Mhm. terlihat karena nggak seperti itu gitu, Iya. tapi at least Jordi dan Patrick punya pulling power gitu kalau misalnya kita tetap berusaha untuk jangka dekat ini mencari pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain berketurunan yang ada di luar negeri untuk ayo datang ke sini, kita we're doing something good. Ini kita lagi di jalan benar sepak bola, lolos nggak lolos ke Piala Dunia 2026, kita akan mencoba lagi pasti di Piala Dunia 2030, kansnya mungkin lebih besar karena tim ini akan jadi lebih solid. So, ya kita akan lihat apa yang bisa Jordi datangkan. Tentu target jangka panjang, tapi jangka pendek juga pasti ada, saya yakin. Oke, baik. Kalau bicara kembali lagi Ya, mengacu ke 3 tugas utama tadi, ya, membantu memberi masukan teknis, kemudian memperbaiki ya. sistem pembinaan akar rumput, membangun kembali filosofi, plus harus membantu mencari direktur Mencari ya. teknik ya. Kalau melihat seperti itu, realistisnya saja ya Mas Firzi, apa sih Ya, kira-kira PR besar Jordi yang harus dia lakukan? Misalnya pekan depan dia akan ya, tiba di Indonesia, apa yang harus ya. dia lakukan? Ya, pasti bertemu para stakeholder dulu ya, Oke. seperti apa yang Coach Patrick lakukan itu udah bagus Mhm. sekali. Bertemu para petinggi klub-klub Liga 1 itu penting karena mereka yang eventually akan
menjalankan apa yang Jordi inginkan gitu, karena Jordi menyusun blueprint-nya dan para klub-klub itu melalui akademi mereka, melalui Elite Pro Academy kita. Elite Pro Academy kita juga banyak yang harus ditingkatkan. Masih banyak challenges di kategori usia umur itu, sehingga apa yang dibikin blueprint kalau nggak dijalankan kan percuma kan. Sehingga kalau di JFA itu di Jepang, blueprint sepak bolanya satu jalur, tapi day by day basis kata mereka itu ada update. Ada update-update kecil, sehingga untuk mengetahui tren sepak bola seperti apa, tren ini bagaimana, sehingga nggak usang gitu, sehingga filosofi yang mereka tekankan, yang mereka ajarkan ke anak-anak itu masih relevan di dunia sepak bola sekarang. Kalau misalnya dari zaman Villanesia 2017 saja tren taktik udah beda banget dengan sekarang. Football ever changing gitu, 5 tahun terasa seperti selamanya kalau di sepak bola, sehingga ini yang diharapkan juga dari Jordi. Kalau emang dia mengambil tugas ini, harapannya dia tinggal di sini ya, tinggal di Indonesia seperti yang diinginkan oleh Pak Erik dan jajaran PSSI, sehingga dia bisa lebih menularkan ilmunya, datang ke level grassroots, ketemu pelatih-pelatih di grassroots dan melihat realita di lapangan. Oh masih seperti ini, oh seperti itu, anak-anak kita seperti ini. Lapangan di banyak area di Indonesia seperti apa. Nah ini yang akan penting sebenarnya. Oke, itu yang akan menurunkan dia kepada kenyataan yang sebenarnya harusnya dihadapi harus melihat kenyataan seperti apa di lapangan. Oke, kalau bicara soal direktur teknik, siapa sih sebenarnya incaran direktur teknik yang dimau oleh PSSI? Ya kemarin sebenarnya Pak Erik juga ngasih bocoran ya, seorang Belanda di Spanyol, lagi? enggak, ketika bukan, itu Spanyol. Tapi habis itu Pak Erik kan bilang bahwa ya kalau dilihat bagaimana kerjasama dinamikanya dengan pelatih-pelatih lain, Pak Erik ngelihat oh nggak cocok nih, mungkin ada 1-2 hal yang dia perhatikan, akan mungkin takutnya kenapa-napa ke depannya tidak sejalan dan lain-lain, sehingga tidak jadi mencari lagi. Sebenarnya dari awal itu mungkin ada tiga namaan ya katanya ya, tapi tidak dijaga erat tuh 3 nama itu, masih belum dibuka, masih kita belum tahu pasti siapa karena nggak mau bocorin juga, karena negosiasi berlangsung ketat juga di level-level atas itu. Tapi ya kita lihat Pak Erik udah berkunjung dan jajaran PSSI berkunjung ke KNVB kampus, mereka melihat langsung, berbicara langsung dengan direktur tekniknya KNVB ya, si Nigel de Jong. Sehingga dia pasti udah punya gambaran untuk siapa-siapa aja, pasti udah ada rekomendasi dari atas siapa-siapa aja yang tertarik ke jabatan ini, karena ini bukan hanya soal gaji tapi soal komitmen juga untuk tinggal di sini, overseeing the whole football structure di suatu negara kayak kita yang dari Sabang sampai Merauke aja jaraknya sangat-sangat jauh sekali, sehingga ini akan membutuhkan komitmen full time. Yang pasti nama-nama senior yang dulu sempat disebut, Louis van Gaal dan lain-lain itu akan sulit ya, karena secara usia juga, dan Van Gaal juga ketika itu lagi sakit ya, sehingga dia nggak bisa mengambil pekerjaan full time. Dia sekarang jadi advisor bagi Ajax. Nah ini yang kita harus realistis juga, harus ada titik tengahnya ya antara experience dan kemampuan fisik yang mumpuni, karena tugas dia akan berat dari Sabang sampai Merauke, memperhatikan sepak bola kita dan memastikan semua itu inline dalam satu garis untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Anda sendiri harus tidak sih namanya nama besar begitu ketika Pak Erik mencari direktur teknik? Ya, kalau nama besar sih kayaknya ya experience ya, karena dari experience itu kan pasti akan keluar nama besar juga pada akhirnya, karena di Belanda kita tahu nggak macam-macam, tapi ya kita lihat bahwa mungkin namanya nggak level elit yang nomor 1 ya, tapi kalau kita lihat sekarang kayak Alex Pastur, ternyata setelah kita lihat lagi background-nya, itu ternyata background-nya bagus sekali. Dia punya background mentereng di Liga Belanda yang mungkin kita nggak aware dulu. Dan kemudian Gerald van den Berg emang udah lama nggak melatih, tapi kalau kita lihat lagi apa yang udah dia achieve sebagai pemain, juara bersama PSV Eindhoven, bagian dari tim Belanda yang angkatan 1988, itu mungkin bisa ya kita akan terbuka bahwa mungkin nggak harus selalu nama besar, tapi pemain yang punya mantan pemain yang punya reputasi mumpuni di
Belanda sehingga bisa mendatangkan yaitu tadi yang penting kan transfer of knowledge mereka ke para pemain muda kita dan ke para pelatih-pelatih kita karena peran technical director ini dalam menggerakkan pelatih-pelatih menuju satu tujuan sama itu yang sangat krusial juga. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Firzi, kan pelatih, asisten, pemain, bahkan sekarang penasehat teknisnya itu sudah kualitas internasional. Menurut Anda seberapa optimis kemudian di 4 pertandingan prakualifikasi Piala Dunia ini akan menjadi sesuatu yang mudah ketika memang PSSI sudah menggenjot dengan sebegitu besarnya? Ya emang komitmennya dan drive-nya nggak main-main ya bahwa pemain-pemain yang didatangkan juga berkembang juga bagi beberapa pemain. Jaizes kita tahu jadi kapten di Venezia setelah kapten utama pergi, Martin Paes terus bagus di FC Dallas. Terus kita lihat si Pratama Arhan terutama berkembang juga di Thailand, tapi ya memang ada beberapa pemain yang masih kesulitan dapat tempat utama, Lino, Nathan Choaon masih sulit. Ragnar masih bisa main tapi kurang bagus. Oleh Romeni yang kita nanti akan juga lihat bisa jadi kartu as kita dengan Ragnar absen di Sydney. Mungkin juga bisa jadi senjata simpanan kita walaupun dia kesulitan juga sejak pindah dari Utrecht ke Oxford United, tapi bermain di Championship tidak mudah, itu juga jadi pengalaman utama bagi dia. Sehingga ya optimisme sih ada ya, tergantung bagaimana apa yang bisa kita raih di Sydney dan apa yang kita bisa raih di Sydney itu kita bawa sebagai modal untuk melawan Bahrain karena 2 laga kandang itu Bahrain dan China itu udah wajib 6 poin dari 2 laga itu. Sehingga kalau seri pun kita nggak akan, mungkin akan jauh lebih sulit ya lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau kita bisa dapat tambahan 6 poin, 12, ini tinggi sekali ya memang. Nggak ada negara Asia Tenggara lain yang bisa mendapatkan double digit poin di round 3 qualification. Tapi kalau bisa ini akan jadi presiden yang luar biasa sekali bagi sepak bola Asia Tenggara. Oke, kalau sedikit menyiapkan mental nih ya, kalau tidak sesuai dengan ekspektasi hasilnya, apa yang kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada publik pecinta sepak bola Indonesia? Ya mungkin kita masih optimis terhadap timnas kita karena banyak pemain usianya masih bisa untuk 1 atau 2 kali lagi ya untuk attack di ronde kualifikasi Piala Dunia. Jai masih 24, Nathan masih muda, Ivar Jenner masih muda, ya Justin masih 21, Marceng masih 20, terus si Arhan 22. Jadi pemain-pemain ini masih kita bisa bawa ke siklus berikutnya. Ini siklus awal dari sepak bola kita dan ini bukan akhir. Jadi kalau nggak lolos ke Piala Dunia 2026, it's not the end gitu. China aja mereka 9 kali lolos ke round 3 qualifiers Piala Dunia, tapi mereka hanya lolos sekali. Mereka pernah sekali juga gagal lolos karena agregat gol. Jadi pernah setipis itu. Mereka udah berkali-kali nyoba, hanya sekali lolos. Jadi ya kita sekali lolos ke round 3 terus ngarapin langsung ke Piala Dunia emang sangat berat. Emang tuntutannya seperti itu, tapi ya kita harus tahu emang round 3 ini gila-gilaan. Walaupun emang kita akhirnya memutuskan untuk mengganti STY dengan harapan Coach Patrick bisa membawa kita ke Piala Dunia ya. Jadi emang situasinya rada unik sebenarnya di timnas ini. Jadi memang harus disiapkan untuk potensi menang dan kalahnya juga ya publik Indonesia harus dan tetap optimis untuk mendukung timnas. Terima kasih Mas Firzi Idris untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.